Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan kajian fikih ibadah di dalam mazhab kita, mazhab Imamina Syafi'i radhiyallahu anhu, dengan panduan kitab yang sangat barokah, yaitu kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, yang konon kata sebagian ulama kuburannya beliau berada di kota Jakarta yang dulu disebut dengan Batavia dan kemudian berubah menjadi Jakarta, dan banyak yang berziarah di pekuburannya sekalipun boten kados sing lintu, boten kados ingkang wonten Ampel Wali Songo boten, tapi tiang ziarah di kuburannya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami niki nggih wonten di sebelahnya masjid besar. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kalau catatan saya halaman 18, sebab-sebab dibolehkan tayamum. Napa laras? Insyaallah nggih. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam ungkapan kitab Safinatun Najah, faslun, satu fasal, asbabut tayammumi, sebab-sebabnya tayamum, thalathatun, ada 3. Sebelum kita membahas lebih mendalam berkaitan dengan tayamum, diceritakan di dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah karya Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani, bahwasanya umat Islam ini mendapatkan kekhususan, mendapatkan mazaya keistimewaan, mendapatkan fadhail keutamaan yang tidak dimiliki dan tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Contohnya adalah berkaitan dengan bersuci. Kalau umat-umat zaman dahulu, contohnya kelompok Bani Israel, itu alatut thaharah, alat bersuci mereka cuman satu hadirin, yaitu al-ma'u, air. Semerap air nggih, aing. Nah itu. Jadi
alat bersucinya itu cuma satu, yaitu air. Ketika kemudian air tidak ada, baik digunakan untuk bersuci, katakanlah seperti wudhu, mandi besar, menghilangkan najis. Ketika air tidak ada, ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa, ibadahnya ditunda. Sampai kemudian mereka mendapatkan air. Demikian juga praktek di zaman Bani Israel itu, yang namanya melaksanakan ibadah, ya, melaksanakan ibadah itu harus di ma'bad. Ma'bad itu adalah tempat ibadahnya secara khusus orang di zaman Bani Israel. Jadi nggih kados musala ngeten iki. Ya. Jadi kalau sholat tidak di musala, sholat tidak di masjid, sholat kemudian tidak dilanggar atau langgar, ya, itu hal yang demikian ini tidak sah, harus di ma'bad. Itu zaman Bani Israel. Sehingga apa yang terjadi? Mereka akhirnya kemudian ibadahnya mereka itu mukhayyad, terbatasi. Kalau gak ten musala, gak iso sholat. Kalau gak di masjid, ya gak iso sholat. Datang umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, salah satu ungkapan hadis Bukhari Muslim, dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura au kama qala. Dan dijadikanlah untukku bumi yang aku pijak ini, tanah yang aku berada di atasnya ini sebagai tempat sujud, maksudnya tempat sholat dan tempat untuk dan alat untuk bersuci. Sehingga di dalam bagian dari umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, salat itu tidak harus dilanggar, salat itu tidak harus di musala, salat itu tidak harus di surau, salat itu tidak harus di masjid, dimanapun saja asal terpenuhi syurutus shalah, syarat-syarat salat terpenuhi, kemudian arkanus shalah, rukun-rukun salat terpenuhi, sekalipun tidak di tempat ibadah, sah, pokoknya yang digunakan suci. Kemudian yang pakaiannya suci, tempatnya suci, dia sudah tidak mengandung hadas kecil dan hadas besar. Syarat-syarat salat itu yang nanti ada di sini, nanti jumlahnya 8, itu kalau sudah terpenuhi sah. Sekalipun kemudian dia tidak harus di musala, tidak dilanggar, tidak di masjid, dia salatnya di rumah, salatnya di kantor, salatnya dimanapun saja sah. Hanya saja kalau dia bisa datang ke musala, melaksanakan jamaah, ada nilai tambah yang tidak didapatkan di tempat yang lain. Kalau dia datang ke masjid, langkah demi langkah khutbahnya mendapatkan pahala, apalagi pasti dijalankan dengan jamaah, di situ fadilahnya 27 yang tidak didapati di tempat-tempat yang lain secara umum. Itu aja. Itu juga fadilah yang besar. Tetapi kemuliaan umat Kanjeng Nabi niku ibadah tidak harus di tempat khusus kados Bani Israel. Dan kemudian kaitannya dengan yang kita bahas, bahwasanya kalau di Bani Israel alat bersuci itu cuma satu, air. Sedangkan kita alatut thaharah, alat bersucinya 3. Ada air, ada debu, ada hajar batu. Nah, niki. Kemudian ketika pada situasi kondisi tidak ada air, bahasa fikihnya faqdul ma'i, tidak ada air, orang boleh menggunakan debu untuk melaksanakan bersuci dengan tayamum, itu namanya. Dengan dia bertayamum, maka sholatnya yang dilakukan dihukumi sah, sekalipun ada batasannya, sekali sholat fardu. Nah, dan ini keringanan ini hanya bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umat zaman dulu mboten wonten. Ya kalau tidak ada air, ya wis, gak ibadah ya nanti dikodok. Berat tadi ini kalau gitu. Ya makanya bahasa kita ini sampai sholat ada bahasa sholat lihormatil wakti.
Ketika air enggak ada, debu tidak ada, sedangkan kita berada di atas pesawat. Ya, dan di atas pesawat tidak gampang, bisa jadi pas kemudian pesawatnya tidak ada air. Dan kemudian diingatkan oleh pramugarinya, Pak, ngapunten loh, gak podo ambek Darussalam Cipta Mulya belang-beleng belabir. Ya, niki kemudian banyak air kemudian rembes dan pesawat bisa jatuh pesawatnya. Hati-hati loh, jadi padana ambek Cipta Mulya. Ya, ini ki Saudi Airlines, ya nggak podo. Ya, akhirnya kemudian dia mau cari debu. Pesawat Saudi jangan cari debu, hadirin, bersih betul hadirin. Ya nggak ada itu. Nah kalau sudah begitu, ya berarti faqidut tahuren, dia tidak mendapati dua alat bersuci. Kalau tidak mendapati dua alat bersuci, maka kemudian terus nggak sholat tuh. Sholat harus dilaksanakan pada waktunya. Sehingga sholatnya apa? Sholat lihormatil wakti. Sholat untuk menghormat waktunya sholat yang datang, dia hormat waktu, dia melaksanakan sholat semampunya. Mungkin dengan duduk, rokoknya mungkin gini saja, sujudnya mungkin agak gini. Karena apa? Dia nggak bisa lepas dari tempat duduknya. Ojo dipadakno mbek numpak sepur kota lama. Ya, kemudian beber kayak beber sajadah. Lek kono beber koran mau rokok gitu saja. Gelundung kalau pesawatnya pas gini. Ya, gak podo hadirin, gak podo. Ya. Gak podo aja dipadakno mbek mlebu sepur mau tahu. Ya, gak podo hadirin. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian akhirnya dia tetap di situ aja. Karena ketika di situ berarti sholatnya nggak maksimal. Tapi dia tetap sholat karena itu adalah menghormat waktu sholat. Ya, kalau kemudian ada pertanyaan, sholatnya sah. Ya sebagai pertanda dihukumi sah, nanti i'adah dia harus mengulang lagi. Ketika di bis, istiqbalul kiblahnya sudah nggak bisa. Kemudian ada yang bertanya dengan bahasa yang praktis. Loh kalau nanti kita turun dari bis atau pesawat, kemudian harus mengulangi sholat, ya sudah Ustaz, gak usah sholat Ustaz, nanti aja ketika sampai. Siapa yang memastikan kita sampai di tempat tujuan? Nggak ada, hadirin. Ya, kalau belum sampai tempat tujuan, na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak sampai tempat tujuan kemudian dia orang ini meninggal, apa enggak tarikus sholah, minal kabair, dosa gede, hadirin. Meninggalkan satu fardu, dosa besar. Dan ketika mengakhiri hidupnya dengan dosa besar, apa enggak bahaya? Maka sekalipun enggak bisa, sebisa-bisanya sholatnya dengan duduk. Seandainya kemudian dia pas kemudian na'udzubillah min dzalik, dia kemudian belum sampai kembali ke tempatnya, ya ke tempat asalnya, pesawatnya jatuh, kemudian bisnya oleng, kemudian masuk jurang, kemudian dia meninggal. Dia tidak bisa katakan tarikus sholah. Orang yang meninggalkan sholat yang dihukumi minal kabair, dosa gede apa? Sholat tak jalankan kok, sekalipun dengan duduk. Kemampuan saya begini ya Allah. Dan sholat begitu itu bukan dijalankan seperti itu. Bisa jadi terjadi bagi orang yang ketika naik kapal, kapalnya pecah. Dia hanya dengan papan di tengah lautan. Apa enggak sholat? Sholat hadirin. Hormat waktu sebisanya. Loh, sampai kondisi gitu loh. Ya, sholat enggak boleh ditinggal. Padahal dia di tengah, ya, dia dikondisikan, dia sedang berada di tengah lautan. Dia hanya pegangan papan, mati-mati lek gak ninggal sholat ngoten. Atau kemudian, ya, dia dicancang di satu tempat, digunakan sandra, ya, untuk ditebus. Padahal orang tuanya ya bukan orang kaya sih, ya, tapi nggak apa-apa wis, gitu. Ya, akhirnya kemudian dia bagaimana sholatnya? Ya rukuk sujudnya gini, sampai dia bisa dibebaskan. Ya, sampai detik begitu sholat nggak boleh ditinggalkan. Loh, kena biyodo itu lah deh. Kok moro gak sholat itu loh? Iki ketemu ya apa iki? Lah iya, ketemu ya apa iki?
Kondisi ngono kena papan tok iku antara hidup mati, salat enggak boleh ditinggal. Lah yo ngarak manten iku lho. Ya, gak mau ditinggal gitu. Niki sing kula critakaken sing ten Uni Soviet tadi, ten Rusia mereka lho. Nah, saya memiliki tambah nemen. Nah, ini menjadi catatan kita, niki penting. Ya, oleh karena itu, nah kembali kepada bahasan kita niki tayamum, ini kekhususan umat Kanjeng Nabi. Jadi jenengan sudah memang nanti dibolehkan tayamum, jenengan syukur, ya Allah, Bani Israel gak iso nglakoni koyo ngene. Bani Israel mboten saged nglakoni, tapi kula panjenengan masih diberikan kemampuan untuk saged tayamum. Sampai ngoten iki. Sampai ten kitab Risalatul Muawanah lil Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Haddad iku wonten cerita ngeten. Niki Kanjeng Nabi ada. Tempat wuduknya Kanjeng Nabi di luar rumahnya Nabi. Dari kamar sampai itu ya puluhan langkah sampai keluar. Tapi sebelum keluar kamar, Nabi niku badhe wuduk karena batal, tayamum dhisik adene. Nabi tayamum. Padahal bukan karena ini, tayamum dulu. Setelah itu baru ke sana wuduk. Ketika ditanyakan oleh salah satu istrinya garwani pun beliau, loh kan tempat wuduknya enggak jauh Kanjeng Nabi. Kenapa harus tayamum? Nabi dengan sederhana mengatakan, siapa yang jamin saya sampai ke tempat wudhu? Saya yang kondisi nggak punya wudhu, minimal ada tayamum. Jadi saya bisa menghilangkan itu dengan tayamum, sekalipun kemudian saya mendapati air wudhu. Jadi Kanjeng Nabi emannya dawamul wudhu, jangan sampai terkena kemudian batal itu, sampai kemudian melangkah puluhan langkah, ya supaya tetap dapat wudhu pun dia awali dengan tayamum dulu. Sekalipun itu hanya soal fadilah keutamaan nanti. Sampai niku adanya. Nah, tayamum ini sesuatu yang sangat penting. Nah, bahasa asbabut tayamumi, sebab-sebab tayamum, sebab yang kemudian orang dibolehkan tayamum, secara makna bahasa tayamum itu apa sih? Atayamum itu lughatan menurut arti bahasanya adalah al-qasdu, menyengaja. Wa syar'an, sedangkan secara arti istilah, yang dimaksud dengan tayamum itu apa? Isalut turabi, tensara ini, isalut turabi, menyampaikan debu, tentunya debu yang suci, ilal wajhi, kepada wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, bisyara'ita, dengan syarat-syarat makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi menyampaikan debu ya, kemudian ke wajah, dan menyampaikan debu yang kedua pada tangan kita. Karena bahasa fikih ausala yusilu isolan itu muta'addi, sehingga kalau debunya kemudian datang sendiri ke wajah kita, debunya datang sendiri ke tangan kita dalam bentuk angin, boten sah, kudu dijokok debunya. Wono angin lesus, nawe itu tayamu masuk itu. Tak kira sentek bantengan iku isih ana. Nah niki. Jadi ngeten mboten sadirin, harus ada gerakan tangan yang mengarahkan ke wajah, gerakan tangan kemudian sampai kepada tangan ini ya. Sampai harus begitu. Ya. Jadi kalau kemudian hembus angin kemudian tekene mboten sah, mek tekene kentok ya mboten sah. Harus ada gerakan tangan dalam rangka dorbu, mengambil itu. Nah, kemudian lagi di dalam syarahnya itu dikatakan ya, annal asbabal mubiha kullu wahidin minha litayammumi thalathatun, bahwasanya sebab-sebab yang memperbolehkan satu dari tiga sebab ini untuk dibolehkan tayamum itu ada tiga perkara. Yang pertama adalah
faqdul ma'i, tidak adanya air. Ya. Tidak adanya air. Nah, bahasa tidak ada air ini dikatakan faqdul ma'i, tidak ada air itu bisa hisan, ya. Jadi tidak ada air itu bisa dalam bentuk memang kenyataannya mboten wonten banyu. Tidak ada air. Lah, masa Ustaz orang berada di satu tempat yang tidak ada? Ya mungkin ada, wong dia musafir. Sajane nggih mboten kepingin ten mriku. Tetapi karena dia pakai mobil, mobilnya kemudian bannya meletus, dia harus di tempat itu. Kebetulan betul-betul daerah kering tidak ada air. Ya, kalau memang begitu, ya berarti dibolehkan nanti ketika tiba waktunya sholat, dia melaksanakan tayamum, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian ini ya, kalau kemudian akhirnya bahasanya tidak ada air itu memang yakin tidak ada, maka orang yang berhadas kecil, orang yang junub, ya apabila kemudian dia memang yakin tidak ada air, ya apalagi dikabarkan oleh seorang yang adil, orangnya yang mengabarkan itu jujur, ya ada orang yang lewat katakanlah kemudian membawa kayu bakar karena dia mencari kayu bakar daerah itu, dan mriki, mboten nonton banyu Pak mriki. Wong kula pun puluhan tahun lewat mriki, mboten wonten. Ya, lek jenengan mriko tapi tebih lho sean. Ya, jenengan surung mau alon-alon lek mobil niki. Tapi lek jenengan mau sholat, mboten wonten banyu. Ya, orang yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau begitu kita merasa orangnya kok memang jujur, kita lihat gak neko-neko, ya kita anggap dia seorang yang adil, orang yang bisa dipercaya, kita langsung kemudian ya anggap memang faqdul ma, tidak ada air, kita ambil debu untuk kemudian kita melakukan tayamum. Mantun tayamum, langsung sholat sunnah mungkin qobliyah, setelah itu langsung tancap gas melaksanakan sholat fardu, mantun ngoten wiritan kemudian sholat ba'diyah, sampun nanti datang waktu sholat lagi, tayamum lagi. Karena tayamum itu kemampuannya hanya untuk sholat fardu. Lek sholat sunnah berkali-kali gak ada masalah. Ya, niku. Kemudian, ya, kalau kemudian dia menyangka atau ragu-ragu bahwasanya memang di tempat itu ditengarai ada air, maka wajib dia mencari air itu di waktu itu. Tapi mencarinya air harus di waktu sudah manjing atau masuknya waktu sholat. Baru kemudian dia mencari. Nah, kalau kemudian ternyata ada air di jarak yang dekat, ya sudah dia cari, yakin. Kalau ada tapi jauh, ya bisa jadi nanti menghabiskan waktu sholat, ya sudah, tayamum saja. Itu. Intinya begitu hadirin. Kalau keterangannya fikihnya panjang, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, sebabnya tayamum bahasa kitab napa niku di dalam kitab ini adalah ya yang pertama adalah tidak ada air, yang kedua wal maradu. Apa? Sakit hadirin. Nah, sakit yang kemudian dibolehkan untuk tayamum itu ya bahwasanya ya ketika kemudian dia menggunakan air itu akan mengkhawatirkan nyawanya hadirin. Aku lek nggawe banyu, teniki bahasanya idza khafa min isti'malil ma'i ala nafasin. Kalau saya kemudian menggunakan air ini khawatir jiwa saya kemudian melayang, roh saya melayang, mati aku ini. Itu keyakinannya gitu karena ini luka parah. Ya, kalau dia pakai wudhu wes kena wes tambah gak karu-karuan.
ya. Oleh karena itu akhirnya dia tayamum. Atau kemudian kalau saya pakai air, sembuhnya terlalu lama, gak waras-waras. Sebab basah terus, nyenyek terus, akhirnya gak waras-waras penyakit saya ini. Nah itu boleh tayamum. Atau ya, kalau saya kemudian menggunakan air itu tambah parah penyakit saya, tayamum itu tadi. Sedangkan yang keempat itu kalau saya menggunakan air, ya nanti ketika sembuh pada anggota badan yang biasa nampak wajah dan telapak tangan ini ada syai'un fahishun, sesuatu yang tampak jelek kelihatan. Kalau saya nanti pakai air, ya nanti pada tangan saya ini, ya itu akan kelihatan kemudian hitamnya. Ya mungkin sudah hilang kok. Ya ketambah ini kok tambah hilang. Ya apalagi nanti di sini kemudian ini wajah sudah pas-pasan. Ya ketambahan ini tambah di pas standar. Ya ini. Nah, oleh karena itu ya akhirnya kemudian dia melaksanakannya dengan tayamum andai dia bisa. Ya niki. Jadi dengan sakitnya itu sakjane ono banyu, ada air, tapi dia nggak mungkin menggunakan dengan alasan kalau saya pakai kata medis mati saya. Kalau saya pakai tambah parah penyakit saya. Kalau saya pakai gak sembuh-sembuh. Kalau saya pakai ada tampak jelek bagi anggota badan yang biasa nampak. Nah, itu larinya nanti tayamum. Nah, dan tayamumnya itu begitu dia sembuh, wong dia tidak pakai jabiroh, perban dan sebagainya, ya karena ketakutan itu, maka sholatnya dihukumi sah. Dan ketika sholatnya dihukumi sah, nggih mboten usah mengulang malih yang demikian ini. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi, butuhnya seseorang li'atoshin, dikarenakan li'atoshi hayawanin muhtaramin, idhofah, dikarenakan hausnya seekor hewan yang muhtaram, yang dimuliakan. Jadi sebenarnya air ada di sini. Tapi kalau kemudian dia menggunakan air itu, akan ada nyawa melayang sia-sia. Bisa bentuknya manusia, menungsun nggih hayawan. Bahasa kitab mantik itu al-insanu hayawanun natik. Menungsun itu kewan tapi sing bisa ngomong ngoten tadi. Nah, itu bahasanya ilmu mantik ngoten niku. Nah, jadi ketika kalau kemudian dia pakai air itu, ya dia bisa tayamum, tapi bisa jadi ada saudaranya yang ngeblak karena dehidrasi, kekurangan air. Sakjane kepengin ngombe gak iso ngombe. Dia pakai air untuk wudhu bisa, tapi ternak yang dia sedang ada padanya bisa ngeblak jatuh sebab kekurangan air. Lah kalau begitu dia berpindah pada tayamum, airnya diberikan kepada hewan-hewan yang membutuhkan, manusia mulia yang membutuhkan air, hewan-hewan mulia yang membutuhkan air diberikan nanti. Ya, sebab kalau dia kemudian sampai pakai air itu wudu, hewan ini ngeblak mati, sing dosa awake dhewe. Sebab membiarkan ada nyawa yang kemudian terbunuh sia-sia, padahal kita bisa menolongnya. Itu. Ingat hadirin, wonten kitab Riyadhus Shalihin itu ada ngapunten hadirin, ada seorang wanita yang mboten sae kok niki. Ya, wanita yang tidak baik. Itu aja diselamatkan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya Allah karena menolong seekor anjing. Kurang mantep anjing, ya, anjir. Ya, jadi dia kemudian ya anjingnya ini jalan dalam kondisi yalhath. Yalhath itu melet-melet karena kehausan. Ya,
akhirnya oleh wanita niku trompanya dicopot, dijupukno banyu, ya, di sumur yang tidak ada keleannya itu, sampai kemudian diminumkan, ya, Agi sampai 3 kali, puas anjing berjalan dia. Ya, sebab itu Allah mengampuni wanita yang enggak baik ini. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebab syafaqah, rahmatnya dia kepada seekor anjing. Anjing loh, ya. Loh, anjing itu katanya najis mughaladhah. Loh, anjing yang betul najis mughaladhah. Tapi selama anjing itu kemudian tidak mengganggu kita, dia ya tetap muhtaram, mulia. Ya, nanti disebut di sini. Ya, itu. Jadi karena menyelamatkan anjing itu, dia diselamatkan hidupnya oleh Allah. Ya. Tetapi ingat hadirin, dan kitab Kasyifatus saja, Sarah Safina, itu ada wanita solihah di zaman Bani Israel masuk neraka disebabkan punya kucing, ditaleni tapi gak dipangani. Ya, kucingnya mati kaliran hadirin. Ya, kucing hati metu-metu gak iso. Ya, kalau dicopot gini kan dia bisa mencari. Kadang-kadang kucing akhir zaman saat ini lebih pintar. Oleh sengajam diculno oleh banteng, ya, oleh tongkol. Ngono sing duwe kucing ya separuhan ambek sing duwe kucing. Ya, ya. Nah, hal yang demikian ini. Wis ditancang gak dikek mangan mati lho. Niku wanita solihah zaman Bani Israil masuk neraka sebab itu. Ya, oleh karena itu, ya, sing biasa nggak ada permanuan niki, ya niku kedah diberi makan tadi, sing wajar mawon. Jangan sampai kemudian tadi lek niati kemudian kayak apa, dan salafus saleh niku seneng mengingoni ngoten-ngoten niku sebab memberikan makan kepada mereka itu makhluk-makhluk hidup ngeten niki ganjaran hadirin. Dan ganjaran kadang-kadang mau pencitraan apa hadirin, mau pamer apa kepada mereka. Wong ini hayawan. Ya, gawe lele, gawe iwak dibai mangan. Ana manuk kemudian doro kei mangan, pitik kei mangan. Ya. Jadi kemudian ya kecuali hewan-hewan yang fasik mau dibunuh gak apa-apa, ketemu tikus diuncali racun bawahnya. Ya gak apa-apa jadi fasik. Ya. Akhirnya kemudian tikusnya gak apa-apa, memang begitu. Tapi hayawan-hayawan ternak ngeten kita beri makan niku bagian daripada sedekah. Jenengan tingali teng grene kiai-kiai lek gak ono manuk, kemudian ono pitik, lek gak ono wedhus barang ki ono. Sampai kemudian ten Anur 3 niku sampai kaya kebon binatang ini. Ya, niku sak sik zamane Al-Maghfurlah Rama Kiai Kusairi tasik wonten. Lho, tasik wonten. Kula ditutur niki Ustaz. Loh, Yai niki napa? Lho, niku sing jenenge boyo. Lho, engko ngingu boyo barang, Adik. Nang jero pondok. Ana nek Cipta Mulya ngingu boyo. Boyoen sing ana. Lho sampe ngoten niku, Adik. Subhanallah. Wonten kidang barang ten jero omah niku. Ya, subhanallah. Kenapa? Jawe dhewe ngekeki mangan, Ustaz. Lebih dikekno kono, lebih kekno ngene. Ya, jadi jangan sedekah. Sebab sedekah begitu itu luar biasa. Sampai Al-Maghfurlah Mbah Kiai Khalil Sidogiri, Kiai Khalil Nawawi Sidogiri, satu amaliyahnya yang jarang diketahui orang, yang diceritakan oleh khodam pembantu-pembantunya, setiap makan ya di bawahnya itu dikai lepek dikai banyu titik, kemudian dikai napa niku dikai gula, sing robong semutake. Lek dikatakan Yai, iya sedekahku nang semut iki lho, kapan meneh? Omah iku lho ana semute barokah lho, sampe ngoten. Awake dhewe kon tambah dipuateni kabeh semut iku. Makane sumpah kabeh dhewe. Lek Kiai Khalil Sidogiri niku tambah dikai ngoten hadirin. Semut iki aku cek lek ganjarane semut iki. Semoga dongane mandi. Ngoten hadirin. Ya, lho niku penting hadirin, penting niki hadirin. Nah, ini. Jadi kembali kepada bahasan kita, karena dibutuhkan ya oleh hewan yang sangat butuh dengan air, maka kemudian
air itu diberikan dia, sedangkan kemudian kita tayamum, niku hukum tayamumnya sah. Tapi ada hewan-hewan yang ghairul muhtaram, hewan-hewan yang tidak dimuliakan, jumlahnya ada 6. Apa saja Ustaz? Tunggu pengajian berikutnya. Nah itu. Ya, jadi 3 niki wau hadirin, ya ini menjadi catatan kita. Andai kata kita badhe wudu, kok ada hewan yang lebih membutuhkan, lek diombe ini bisa nanti tambah, bisa jadi mati dan sebagainya. Wis banyu kita berikan dia, kita kemudian tayamum, hukumnya sah tayamumnya, dan dia mendapatkan pahala besar dari Allah sebab itu. Saya kira cukup hadirin niki, kita buka pertanyaan sampai datangnya azan Isya. Monggo sing badhe tanglet dipersilakan. Monggo. Boleh Mas, monggo. Mas siapa namanya? Nggih. Oh Mas Wiwin, Masya Allah. Ya harus disebut di YouTube ya. Gak kata wong minimal kata suara suaranya. Monggo namanya. Monggo Mas Wiwin. Nggih. Intinya apa yang dilakukan oleh imam, apakah makmum itu baik muafik maupun masbuk. Muafik itu yang baru dari awal ikut, masbuk itu yang di tengah-tengah jamaah baru ikut atau hampir selesai ikut, itu namanya masbuk, yang nanti setelah selepas sholat dia menambah rakaat. Ketika imamnya kok kemudian sujud sahwi, apakah dia ikut sujud? Jawabannya iya. Loh, kok kenapa Ustaz? Sujud sahwi itu kan sunnah bagi imam, tapi wajib bagi makmum sebab mutaba'atul imam. Melok imam niku wajib dalam kondisi seperti itu. Jangan kemudian mentang, sing salah kan DE, mosok aku, DE sujud. Iki makmum pengko. Loh, begini ini salatnya batal dia. Karena apa? Mukhalafahnya fahishatul mukhalafah, perbedaannya itu sangat kentara. Imami kemudian sujud sahwi, lho kok dhek mentang-mentang wadeg dhewe kan dukul dhewe nek kampung itu. Lho ngoten niku batal dhewe. Lho kan sunnah Ustaz. Lho sunnah bagi imam karena sedang melaksanakan, tapi bagi makmum wajib, bukan soal sunnahnya, mutaba'atul imam. Mengikuti imam yang benar gerakannya wajib. Kecuali imamnya enggak benar, enggak apa-apa. Harusnya yakin makmum ini sudah rakaat yang keempat, imam bablas saya rakaat yang kelima, ya. Akhirnya makmumnya subhanallah. Sing kono subhanallah. Subhanallah. Kuwabe subhanallah sak masjid loh. Ya. Wah, napa mil Mas Syafi'i nak subhanallah kuantar lah. Ya, dikuwetna wis. Ya. Imam niki tetep mawon. Oh, perasaan dia ya sudah diingatkan begitu. Makanya bagi makmum ya, kalau dia yakin sudah 4 enggak boleh ikut imam. Maka satu dari 2 opsi yang bisa dipilih. 1, nawaitul mufaraqah anil imam. Saya niat pisah dari imam ini ya Allah. Setelah itu lanjutkan wiritan, lanjutkan tasyahud akhir, selawat Ibrahimiyah, mungkin ada doanya, salam. Wis gak lihat ini, wiritan sendiri. Opsi yang kedua, tasyahud dibaca, selawat Ibrahimiyah dibaca, donga didawakno, nanti salamnya bersama imam. Loh, kan menurut kita salah menurut kita. Tapi bisa jadi dugaan imam itu yakinnya imam belum 4. Makanya bagi kita harus tetap dihormati. Ya, makanya kita boleh mufaraqah selesai, atau kemudian boleh mengikuti imam, tapi bukan mengikuti berdirinya, duduk. Nah, ini yang harus. Sebab kalau kita ikut berdiri, yakin nambah rakaat, batal. Loh imam kok gak batal? Kayaknya gak yakin kok, perasaan dia masih 4 kok. Sedang melakukan 4, ngoten lah.
Ya, jadi kalau imamnya sujud sahwi kemudian dia enggak sujud, sengaja batal. Lah terus nanti kalau dia sujud sahwi, dia nanti mau selepas sholat, mau salam aja sujud sahwi lagi. Kalau dia waktu itu kemudian tahu imam melakukan katakanlah mboten tasyahud awal, dia juga sudah mengikuti, ya, dan akhirnya nanti kemudian dia ditutup dengan sujud sahwi dia sendiri, boleh. Kalau enggak Ustaz, juga boleh, enggak apa-apa. Kan itu juga sujud sahwi juga sunnah. Ya. Ngoten Mas. Ya, kaji mail monggo Ji. Diulangi Ji, diulangi, saya diulangi. Berarti gak sujud sahwi itu kurang apa pas apa? Ya. Kalau kemudian seseorang sujud sahwi itu ngeten Ji. Sujud sahwi itu hanya untuk menutupi yang sunnah abad, bukan menutupi yang rukun. Kalau memang rukun dan memang kurang berarti nggak tertib sholatnya, ya nggak sah. Ya harusnya diingatkan pada waktu itu. Lu kan sing ngilingno Ustaz, imami kelompok awam kabeh. Ya lah makmumi kelompok awam, imami ya padha Ustaz awam. Lah kalau kemudian baru kemudian ingatnya besok. Ya. Terus bagi imam kalau yakin merasa kurang, ya itu terjadi baru ingatnya kemudian besok, ya maka bagi dia mau dikodok boleh, ya berarti wingi gak tepat, dia kodok boleh. Pertanyaan berikutnya, lah makmum sing melok deh, apakah wajib diumumkan? Enggak harus. Kenapa enggak harus? Keyakinan makmum pada waktu imamnya sah, ya wis. Apakah Jimail tahu wingi sing jadi makmum sapa ae? Ya, kalau ternyata orang 30, ternyata sing 15 berangkat nang Papua didin melok pon. Ya, sing 15 datang. Terus siapa iki? Gimana Ustaz? Sudah, keyakinannya makmum kemarin, saya sholatnya sah. Saya enggak lihat Jimail kemudian ngimami ada sesuatu. Ya sudah dia. Sedangkan itu urusan dia itu. Bagi kita sah. Wong kita enggak tahu salahnya dia. Jadi ketika kita bermakmum, kita yakin dengan imam kita, sudah. Setelah itu kita salam, setelah itu pergi. Setelah itu imamnya kemudian setelah diingatkan, ngadeg anu nggih kok, yang enggak dengar yakin tadi imamnya masih sah nggih selesai sudah. Kalau kemudian yang bagi yang dengar, wah gak tepat, tak ulangi, monggo diulangi lagi. Jadi ngoten sih. Ya. Gimana? Wajibnya makmum itu mutaba'atul imam, mengikuti imam. Begitu imam sujud sahwi, posisinya kita masuk sholat, ya ikut sujud sahwi. Apa? Meskipun kita baru datang, karena harus mutaba'atul imam itu harus. Ya. Jadi keharusan kita, apa yang dilakukan imam dengan hal yang benar, kita harus ikut. Ini. Begitu Allahu Akbar, sujud sahwi, Bismillah, sujud sahwi. Ya itu. Ya itu. Tapi di apa itu kita sujud sahwi ini kita dianggap ya dianggap mengikuti imam gitu. Nanti saya sendiri sujud sahwi boleh ya, boleh tidak. Karena dikatakan boleh iya itu karena Anda masih berimam kepada yang tadi sujud sahwi. Kalau tidak, ini sunnah apa? Yang merupakan bagian daripada sunnah. Jenengan gak lakoni nggih mboten napa-napa. Penanya berikutnya. Kalau Mas nggih, monggo, Pak.
Nggih. Pertanyaannya bagus. Ya, salatin apa diwian tah? Oh, berjamaah. Ber, oh, gitu nggih. Nggih. Kalau kemudian ketika panjenengan katakanlah mengimami, ya, kemudian panjenengan lupa kunutnya, ya pertanyaannya masa sak masjid kalau sing ngelingno. Ya. Jadi makmum iki kecuali masjidnya yang memang makmum gak kunut, ya niki. Jadi katakanlah mungkin bisa jadilah kita anggap bisa jadi makmum ya gak ono sing pati ngelingno padha ngantuk kabeh sebab subuhane jam 4 tadi, jam 4 lebih 2 menit jadi kabeh ngantuk, lupa maksudnya beliau memang lupa. Harusnya ada yang ingatkan. Ya, tidak ada yang ingatkan akhirnya sujud semua sudah. Sudah sujud semuanya, kemudian mau salam, seharusnya sujud sahwi 2 kali, lupa juga dia salam. Bismillah kemudian wiritan, kemudian ada yang maju misi, Pak, zaman mang subuhan gak sujud sahwi. Loh, iya. Terus apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya enggak ada sudah, selesai. Apa saya sujud sahwi loh? Kalau saman sujud sahwi berarti balik di dalam sholat. Mek sujud tok gak ada salami batal malah sholat tadi. Ya. Terus ya apa Ustaz yang saya lakukan tadi? Wis menengko koyo gak krungu. Saman iya aduh ya wis padha ae wis. Sepurane berarti awake dhewe dadi Masjid Muhammadiyah dino timang tok ya. Gak apa-apa wis. Salatnya sah. Ketika sudah salam selesai, apapun yang terjadi setelah salam, sampun nanti. Katakanlah panjenengan sholat piyambak. Rakaat pertama, rakaat kedua, katakanlah sholat sunnah. Ya. Setelah salam, panjenengan diimutaken oleh koncone. Kon mang sholat apa? Ba'diyah. Ya. Ini sudah salam selesai. Ba'diyah. Loh kok mesah rakaat? Loh, 2 rakaat. Terus apa kita ikuti dia? Apa kita keyakinan kita? Keyakinan kita. Apalagi sudah sholat, selesai sholat. Yang jadi patokan keyakinan kita. Ya, loh, saman kok kok saya cuma 1? Tak delok, saman itu nama majin delok wong sholat apa sholat? Kok golek salahi wong saman itu? Saman itu ya apa sih? Wong iku maca Quran, salat sunah, aja golek salahe wong ta lah. Kalau sudah salat, sudah kecuali jenengan ragu, aku mang wis niat lah itu harus diulang, berarti batal salat. Aku mang takbiratul ihram apa enggak ya? Itu berarti enggak sah, harus diulang. Selama selain itu semua, setelah salat, aku mang rukukku kurang apa enggak ya? Sujudku kurang apa? Selesai. Begitu salam selesai sudah, enggak usah dibahas lagi. Ya, tuh. Nggih. Wonten malih? Gimana sih jadi? Heeh. Lah kalau memang dia nggak bisa pakai air, sekalipun 5 waktu, ya sholatnya begitu. Sholatnya begitu sih. Ya. Kemudian nanti iadah diulang kalau ketika kita berada di tempat yang sudah normal kembali. Ya. Selama tempat kita masih kondisi abnormal itu, ya kita kondisinya sak mampunya itu. Itu. Sampun nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم لا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.